Om, kita duduk aja dulu nih Om. Ini agak-agak serius nih Om. Apa nih? Om, kan kemarin ada cerita tentang tongkat di Ponorogo. Nah, ceritain dong Om, itu gimana ceritanya Om? Heboh ini Om, heboh ini Om. Iya, kemarin gara-gara ditanya sama Bang Andi Noya ya, jadi rame. Jadi gini, tongkat komando Pangeran Diponegoro itu disebut dengan cokro. Kalau sekarang pada nyebutnya cakra. Cokro ini itu jatuh ke tangan Belanda, kemudian disimpan di Belanda sana. Lalu pada tahun 2014 akhir dari kedutaan Belanda datang menyampaikan bahwa tongkat ini akan dikembalikan kepada Indonesia dan akan dikembalikan kepada negara. Lalu mereka cerita bahwa tongkat ini itu diburu oleh banyak sekali kolektor. Jadi banyak sekali orang yang memburu tongkat ini. Karena itulah mereka sangat berhati-hati sekali di dalam menjaga kerahasiaan lokasinya, bahkan ketika datang ke sini penerbangannya, siapa yang bawa. Jadi kita semua itu nggak tahu tuh persisnya datang kapan dan lain-lain. Lalu dilakukanlah upacara penyerahan tongkat itu di Galeri Nasional. Kemudian karena pada waktu itu Bapak Presiden sedang berada di luar negeri, ada di Filipina, maka saya menerima tongkat itu mewakili pemerintah, mewakili presiden. Jadi malam itu di Galeri Nasional tuh saya juga belum pernah lihat sebelumnya. Jadi saya belum pernah lihat tongkatnya. Sebetulnya saya lihat fotonya, mereka tunjukkan fotonya, tapi saya tidak membayangkan tongkatnya sepanjang itu. Jadi ketika di foto itu tidak terlihat dimensinya. Kan kalau foto itu kita cuma lihat tongkatnya aja gitu. Saya bayangkan ya tongkatnya kira-kira seperti keris lah gitu, 80 cm, 75 cm gitu bayangan saya. Ketika keluar, tongkatnya itu tingginya kira-kira 150 cm. Jadi 1,4 atau 1,5 gitu meter. Terus jadi kayak tongkat. Di situ saya pertama kali lihat tongkat itu, Masya Allah. Dan tongkatnya memang bagus. Kayunya ya memang kayu tua, udah berumur 200 tahun lebih. Kemudian ada semacam metalnya gitu di bagian atasnya, cakranya itu. Dan lalu dilakukanlah upacara itu, saya terima dan saya sampaikan atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia, kami terima tongkat ini dan kami akan rawat, kami akan jadikan ini sebagai sebuah artefak bersejarah yang bisa dilihat oleh semua anak bangsa lintas waktu. Terus saya pegang tongkat itu dan memang rasanya gimana tuh? Rasanya ya sangat berwibawa ya ininya, tongkatnya itu, cokro atau cakra itu. Kejadian itu awal 2015 dan sesudah itu banyak sekali pembahasan di media-media tentang tongkat komando Pangeran Diponegoro. Saya bersyukur sekali bahwa ditakdirkan untuk menerima tongkat ini atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia. Kenapa? Saya pribadi itu mengagumi, mempelajari tentang Pangeran Diponegoro dari kecil. Jadi bukan kayak mendadak. Lukisan ini sudah dipasang di sini hampir 10 tahun sekarang, jauh sebelum saya terima cakra itu. Dan saya ketika di Jogja, sekolah saya itu kira-kira cuma 1 kilometer dari Tegalrejo, tempatnya Pangeran Diponegoro. Kami sering ke sana, saya sering sekali ke sana. Bahkan saya secara khusus pergi ke Magelang, ke tempat di mana Pangeran Diponegoro waktu itu habis Lebaran datang menemui Belanda dan akhirnya kemudian dijebak dan ditangkap. Itu di situ ada kursinya tuh, yang di sini ada bekasnya tuh, katanya bekas tangan Pangeran Diponegoro. Ada baju-bajunya di situ. Jadi saya
mempelajari sejarah Pangeran Diponegoro itu dengan baca sejarah Pangeran Diponegoro yang ditulis Peter Carey, tapi juga saya baca yang versi Indonesia dari Pak Adabi Darban. Kemudian saya juga baca banyak literatur, dan di Jogja itu saya ke Gua Selarong, itu di situ tempat peninggalan Pangeran Diponegoro. Kemudian saya datang ke beberapa tempat di sekitar Kulon Progo, Sentolo, itu tempat laskar-laskar Diponegoro dulu dimakamkan. Jadi saya pernah datang sebuah tempat di Kulon Progo, masjid. Kami waktu itu bangun sumur di sana, datang sumur untuk masjid. Selesai acara, di belakang itu ada makam tua gitu. Saya tanya, ini makam apa? Ini Pak, semuanya adalah laskar Pangeran Diponegoro. Nah, ada satu lagi. Waktu kami bangun rumah ini, terinspirasi dari cerita Pangeran Diponegoro itu, kami menanam pohon sawo kecil di depan rumah. Wow. Ada sekarang? Ada di depan itu. Kenapa sawo kecil itu? Jadi gini, banyak orang melihat kalau rumah di Jawa itu sering di depan rumahnya ada pohon sawo kecil. Jadi begini ceritanya. Ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap, lalu dibawa ke pengasingan, waktu itu janjinya mau dibawa haji sebetulnya. Ditipu ya? Dibawa ke pengasingan di Sulawesi. Pengikut-pengikutnya berkeyakinan bahwa Pangeran Diponegoro akan kembali, dan kalau dia kembali, dia akan memimpin terus perjuangan menghadirkan keadilan, karena memang perjuangan Pangeran Diponegoro itu menghadirkan keadilan, membebaskan rakyat dari cengkeraman baik feodalisme maupun kolonialisme. Itulah sebabnya satu-satunya perjuangan yang menggerakkan seluruh rakyat. Nah, lalu pengikut-pengikutnya ini tersebar di banyak tempat. Mereka menyepakati, nanti kalau Pangeran Diponegoro balik, kita akan kumpulkan mereka semua. Terus dari mana kita tahu ini pengikut Pangeran Diponegoro dan bukan? Depan rumahnya ada pohon sawo kecil. Oh, lucu juga ya Om ya. Jadi kalau di depan rumahnya ada pohon sawo kecil, ini pengikut Pangeran Diponegoro. Tinggal didatangin, mari Bung, kita jalan kembali, gitu kira-kira. Jadi di berbagai tempat itu kita akan ketemu dengan tempat-tempat. Jadi kalau ada rumah dengan sawo kecil, maksud di masa itu penanda rumah pengikut Pangeran Diponegoro. Di mana-mana itu. Nah, sekarang kita seringkali menemukan tempat-tempat yang penuh dengan sawo kecil. Itu sesungguhnya pesana. Jadi ketika kami bangun rumah ini, saya letakkan sawo kecil itu, disengaja menanam sawo kecil. Ini jauh sebelum ada tongkat. Peristiwa penyerahan tongkat. Itu yang saya katakan tadi. Peristiwa-peristiwa ini terjadi sendiri-sendiri, yang ternyata ketika ditengok lagi jadi satu rangkaian. Nah, sawo kecil itu penanda. Dan di banyak tempat di Pulau Jawa, kita akan menemukan tempat-tempat dengan sawo kecil sebagai pohon sawo kecil sebagai penanda. Nah, saya meletakkan lukisan Pangeran Diponegoro ini di sisi timur dari joglo ini. Lalu di sisi barat joglo ini, saya meletakkan lukisan Soekarno dan Hatta. Wow, yang mana Om? Oh, yang itu ya Om. Gini. Artinya apa tuh Om? Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme waktu itu membuat pemerintah Belanda hampir bangkrut. Wow. Oke. Kenapa? Karena perjuangannya didukung oleh seluruh rakyat. Di mana-mana orang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini gerakan betulan waktu itu. Nah, dengan Belanda hampir bangkrut, mereka kemudian harus mengembalikan keuangannya dengan melakukan kebijakan tanam paksa. Jadi ada tanam paksa di Nusantara ini. Tanam paksa itu membuat penderitaan rakyat yang luar biasa. Lalu, parlemen Belanda mengkritisi pemerintah kolonial dan meminta kepada mereka untuk melakukan revisi atas kebijakan tanam paksa. Muncul kebijakan politik etis. Politik etis itu politik balas budi namanya, di mana putra-putri Nusantara Indonesia disekolahkan, kemudian dibangun rumah sakit, dibangun lembaga pendidikan. Nah,
orang-orang inilah yang kemudian bersekolah. Siapa ya? Generasinya Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Mereka kemudian dapat pendidikan. Orang-orang inilah kemudian jadi kaum terdidik yang membangun partai politik, yang kemudian berjuang secara politik, sehingga Indonesia bisa merdeka. Wow. Jadi, urutannya gini, Indonesia bisa merdeka karena perjuangan kaum intelektual, kaum terdidik, dan kaum terdidik ini muncul karena politik etis, di mana kita bisa mendapatkan kesempatan sekolah modern. Kemudian politik etis ini terjadi karena ada kebijakan tanam paksa. Tanam paksa ini terjadi karena ada pemberontakan Pangeran Diponegoro. Jadi bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro itu menjadi salah satu cikal bakal yang berujung kepada kemerdekaan kita.